Saatnya mendengarkan curhatan dari Hi People. Hello Hi People, saya Dr. Vivi Syarif, psikiater. Di segmen Curcol bersama Dok Fisya, saya akan membacakan satu email berisi curhatan dari audiens, dari Hi People yang sudah mengirimkan email ke email sini nih, timdokfisya@gmail.com, yang menceritakan kisah hidupnya, menceritakan pengalaman pribadinya, dan mungkin ingin menanyakan sesuatu terkait kisah itu. Jadi buat Hi People yang juga punya masalah serupa mungkin bisa relate ya setelah saya bahas, atau kayaknya punya nih permasalahan tertentu yang pengen banget dibahas sama saya di video berikutnya, boleh tulis ceritamu, curhatanmu ke email berikut ya. Oke, kali ini kita akan membahas satu email dari salah satu audiens kita ya, Hi People, yang menceritakan kisah hidupnya nih. Saya buka dulu ya emailnya ya. Oke, saya akan bacakan, setelah itu kita akan bahas apa yang diceritakan di email curcol ini ya. Halo Dokter Vivi, mohon izin untuk curhat ya. Awal tahun lalu, saya berkenalan dengan seorang pria lewat media sosial. Kami tinggal di kota yang berbeda dan jaraknya cukup jauh. Setelah saya melakukan background check, ternyata dia adalah pria yang berpendidikan, pekerjaannya bagus, dan keluarganya pun terlihat baik. Karena saya merasa kami setara, akhirnya saya membuka hati untuknya. Selama pendekatan, dia sering membanggakan dirinya. Seperti membicarakan tentang kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan untuk orang lain. Bahkan dia bercerita banyak perempuan yang mengejarnya. Awalnya saya menganggap itu red flag. Tapi saya luluh ketika dia datang ke kota saya beberapa kali dan bersedia bertemu keluarga saya. Dia banyak menunjukkan usaha dengan inisiatifnya sendiri, termasuk mengeluarkan biaya besar untuk membahagiakan saya. Dia juga memberi sinyal ingin segera menikah, sehingga sejujurnya hubungan ini terasa sangat tergesa-gesa. Suatu hari, dia meminta sesuatu yang jelas melanggar boundary saya. Dia kecewa. Kemudian dia memberi silent treatment dan mengungkit semua usaha yang telah dia lakukan. Katanya saya tidak pernah menghargai usahanya. Sejak saat itu sikapnya berubah drastis. Dia mulai sering mengkritik penampilan dan fisik saya. Padahal sebelumnya dia selalu memuji saya. Sikapnya semakin membingungkan. Kadang dia menghilang berhari-hari, lalu tiba-tiba muncul dan bersikap manis. Kemudian dia berubah kembali dingin lagi. Kalau saya bertanya mengapa dia mengabaikan saya, dia akan memutarbalikkan keadaan sampai akhirnya saya merasa bersalah dan justru saya yang meminta maaf. Dia juga sering mengungkit hal-hal sepele yang sudah berlalu. Misalnya saat kami berdebat tentang suatu masalah, tiba-tiba ia membawa-bawa topik lain yang sama sekali tidak ada hubungannya. Hal itu membuat saya bingung dan mulai mempertanyakan ingatan saya sendiri. Sebelum mengenalnya, saya adalah perempuan yang independen, ceria, dan percaya diri. Namun dalam beberapa bulan, saya berubah menjadi sosok yang penuh rasa insecure. Perkataan dan sikapnya membuat saya merasa tidak pantas menjadi pasangannya. Hingga saya kehilangan jati diri dan bingung membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia juga sangat ambisius dan impulsif. Tiba-tiba dia mendaftar pada suatu program internasional untuk menunjang karirnya. Namun, ternyata ia tidak lolos pada program tersebut, padahal ia sudah mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Dia melampiaskan kekecewaannya pada saya. Katanya, secara tidak langsung saya adalah penyebab kegagalannya. Dia kembali mengungkit semua usahanya sambil berkata, "Kamu tahu kan, banyak perempuan yang mengejarku. Seharusnya kamu bersyukur karena aku memilih kamu. Tapi kamu malah gak menghargai semua effortku."
Setelah itu dia benar-benar pergi dari hidup saya. Saya merasa sangat sedih dan merasa sangat jahat. Saya sempat menemui psikolog karena terus-terusan dihantui rasa bersalah. Dan menurut psikolog tersebut, mantan saya ini memiliki kecenderungan NPD, Narcissistic Personality Disorder. Sekarang sudah setahun berlalu sejak kami berpisah. Tapi saya masih sering relapse. Belakangan saya juga baru tahu bahwa ternyata dia sudah menikah hanya beberapa bulan setelah putus dengan saya. Itu tadi email dari seseorang yang menceritakan ya kisahnya dengan mantannya. Dan di bawah email itu ada pertanyaan ya. Pertanyaan saya, 1. Mengapa saya masih sering relapse? Kami hanya berpacaran beberapa bulan, tapi traumanya masih terasa sampai sekarang. Yang kedua, dari cerita saya, apakah menurut Dr. Vivi ada kemungkinan dia mengidap NPD? Dan yang ketiga, apakah pola hubungan seperti ini kemungkinan besar juga akan terjadi di pernikahannya? Atau mungkin hanya terjadi pada saya karena saya people pleaser? Thank you so much buat kamu yang sudah mengirimkan curhatan ini ke email saya. Dan saya turut berempati ya dengan apa yang kamu alami. Pastinya nggak mudah mengalami relasi yang membingungkan ya, seperti yang kamu alami itu dengan si mantan ya. Dan ada satu hal yang bisa kita syukuri bahwa dirimu sudah lepas dari relasi tersebut, tapi sekarang kok rasanya masih terdampak dengan relasi tersebut ya. Oke, saya akan coba membahas ya apa yang dirimu ceritakan di email ini ya. Pertama adalah perkenalannya melalui media sosial. Nah, di sini memang suatu perkenalan yang sangat memungkinkan background satu sama lain itu tidak sepenuhnya diketahui ya. Walaupun yang bercerita ini dia bercerita kalau dia sudah melakukan background check, which is good. Bagus, berarti sudah berusaha untuk cari tahu nih, dia pendidikannya apa ya, pekerjaannya apa ya, dia keluarganya seperti apa ya, karena memang itu yang perlu dilakukan. Meskipun hal-hal yang kita cek lewat media sosial bisa jadi berbeda dari kenyataan ya. Jadi memang buat high people yang berkenalan lewat media sosial perlu waktu yang lebih, katakanlah lebih panjang untuk mengenal seseorang ya, kalau menurut saya. Karena banyak hal yang mungkin bisa dipoles, kamuflase kalau kita hanya lihat dari media sosial saja ya. Namun kemudian kan akhirnya pria ini datang dari kota yang jauh, dia datang nih menunjukkan efforts-nya ya, menunjukkan upayanya. Dia datang, kemudian ketemu sama keluarga, ya dia juga sepertinya memberikan hal-hal yang membuat si penulis email ini merasa spesial gitu. Tapi kita bisa lihat bahwa ini sepertinya bagian dari love bombing atau fase di mana dia menghujani pasangannya dengan kasih sayang, perhatian, hadiah-hadiah gitu. Sehingga memang cepat terlena. That's why yang curhat ini merasa bahwa kok kayaknya hubungannya terlalu cepat ya gitu. Karena si pasangan ini, si cowok ini yang mendekati dia seperti memberi sinyal ingin segera menikah gitu. Ada rasa tergesa-gesa. Sebetulnya perasaan tergesa-gesa itu juga warning sign. Kita perlu menjalani satu relasi dengan natural tanpa harus tergesa-gesa atau terasa diburu-buru. Ya, karena sesuatu yang serba instan, terburu-buru itu juga biasanya tidak baik. Ada hal-hal yang sebelumnya udah dirasa sebagai red flag ketika banyak kebaikan-kebaikan ya, tapi akhirnya luluh juga. Nah ini dia ya, ada luluh juga, namanya seseorang kalau diberi rasa cinta, kasih sayang, perhatian, ada luluhnya pasti ya. Tapi tetap kita perlu menjaga logika dan kewarasan diri sebetulnya. Nah, mulai meragukan ketika ada permintaan yang melanggar batasan, boundaries. Di sini nggak diceritakan secara detail, tapi kalau dari pengalaman-pengalaman yang saya alami ya dari beberapa pasien atau kasus yang saya tangani, biasanya ini meminta aktivitas seksual. Jadi
melanggar batasan artinya sudah meminta hubungan yang lebih intim. Nah, ketika ditolak, si pria ini marah, ya. Tiba-tiba dia berubah nih. Tadinya penuh kasih sayang, penuh pujian, tiba-tiba sering mengkritik penampilan, dia silent treatment, kemudian dia jadi dingin, ya. Nah, ini adalah sebetulnya sifat aslinya dia. Ketika seseorang itu ada di bawah tekanan, dia kecewa nih. Si pria ini dia menginginkan sesuatu, misalnya hal-hal yang sifatnya seksual atau intimacy. Terus ditolak sama perempuannya. Bagaimana cara dia menghadapi kekecewaan dan penolakan itu bisa memperlihatkan sifat aslinya dia sebetulnya, ya. Ketika dia justru berubah dingin, malah jadi sering menghujat penampilan, nah itu aslinya dia seperti itu sebetulnya, ya, yang berubah drastis. Itulah kenapa si penulis surat ini jadinya bingung. Kenapa jadi berbeda nih? Tadinya warm, hangat, kok sekarang jadi dingin ya, jadi berubah ya. Dan disitulah muncul ada namanya manipulasi yang kita sebut gaslighting. Jadi kayak diputar balikan ya faktanya. Akhirnya malah si perempuannya yang dia merasa bersalah dan minta maaf. Dia merasa kok jadi aku yang jahat ya. Terus dia yang minta maaf. Ini namanya gaslighting ya, seperti ini ya. Oke, kemudian juga ada diungkit-ungkit hal-hal sepele. Nah, si perempuan yang menulis cerita ini kan sebelumnya dia wanita yang independen, dia juga ceria, pede. Ya, semenjak berelasi sama laki-laki ini, dia merasa jadi lebih insecure. Kok dia jadi nggak pede ya? Mungkin karena sering devaluasi atau direndahkan fisiknya, penampilannya ya, dikritik. Itu membuat dia menjadi insecure, seperti kehilangan jati diri ya. Kemudian si pria ini juga ambisius, impulsif ya. Dia juga sering menyalahkan pasangannya ketika dia kecewa terhadap satu hal. Ini juga menunjukkan bahwa dia tidak bisa menghadapi kekecewaan, dia tidak bisa menanggung kekalahan atau kesalahan yang merupakan faktor dari dalam diri dia sebetulnya ya. Nah, akhirnya kan singkat cerita mereka berpisah nih gitu. Bahkan kalau dari ceritanya sepertinya pria ini justru yang meninggalkan ya. Terus kemudian dengar-dengar berita dia sudah menikah. Tadi pertanyaan dari penulis surat ini adalah mengapa saya masih sering relapse. Yang perlu saya tanyakan adalah apa definisi relapse-mu? Relapse itu kan artinya kambuh ya. Kalau misalnya yang dimaksud saya sering relapse, sering kambuh itu artinya saya mungkin sering merindukan dia atau sering merasa cemas atau takut sama dia, itukah yang ditanyakan? Nah, mungkin itu memang terkait sama relasi yang toksik ya. Jadi saya agak sulit menjawabnya karena saya perlu tahu dulu yang dimaksud relapse, didefinisikan relapse oleh dirimu ini apa nih, gitu ya. Tapi saya mencoba berasumsi ya, bahwa saya masih sering cemas, takut, mungkin masih sering memikirkan si pria itu, masih sering ada rindunya mungkin, tapi juga ada rasa takut dan marah. Jadi pikiran dan perasaannya masih terarah sama si pria tersebut ya. Ya, ini memang bisa terjadi pada orang yang merupakan korban dari relasi yang toksik. Karena dalam relasi yang ada aspek kekerasan, ada yang disebut trauma bond atau ikatan trauma, di mana antara korban dengan pelaku kekerasan itu ada satu ikatan yang tidak sehat tentunya. Ada pola yang membuat si korban itu seperti kayak nggak bisa lepas. Itulah kenapa sudah 1 tahun berpisah tapi tetap rasanya kok nggak bisa lepas ya. Kok masih mikirin dia, masih perasaannya terkait sama dia. Mungkin ini yang terjadi ya, karena ada trauma bond tersebut. Ada fase di mana si korban mengalami love bombing, kasih sayang, cinta dihujani, terus kemudian dapat pengabaian, dicuekin, silent treatment. Kemudian tersayang lagi, kemudian misalnya diledek penampilannya gitu ya, ada kekerasan misalnya. Sehingga pola yang terus berulang ini membuat ada pola trauma bond yang kita sebut tadi ya, trauma bonding, trauma bond. Membuat korban jadi seperti kayak nggak bisa lepas nih pikiran dan perasaannya. Jadi mungkin itu yang terjadi. That's why berarti dirimu yang nulis email ini perlu belajar bagaimana caranya untuk pulih. Jadi menyadari bahwa oke, aku
mengalami trauma bond dan aku perlu berupaya untuk bisa pulih. Apakah itu aku belajar cara-cara pulih atau aku menjalani sesi terapi gitu ya. Nah, pertanyaan kedua, dari cerita saya, apakah menurut Dokter Vivi ada kemungkinan dia mengidap NPD? Nah, tentunya saya nggak bisa menyimpulkan secara langsung ya, karena kan saya tidak memeriksa yang bersangkutan. Memang ada aspek-aspek narsistik ya yang ditemukan pada diri si mantan ini nih. Dia sering membangga-banggakan dirinya, kemudian dia ambisius, kemudian dia juga ada aspek mendevaluasi atau merendahkan orang lain, dan seperti nggak ada empati gitu ya. Dan dia juga seringkali sulit menerima kekalahan, kegagalan, dan ada aspek controllingnya ya, manipulasinya ya. Jadi mungkin saja dia punya NPD, mungkin juga enggak, tapi memang ada aspek narsistik ya pada si mantan ini. Pertanyaan ketiga, apakah pola hubungan seperti ini kemungkinan besar juga akan terjadi di pernikahannya? Kita memang nggak boleh nebak-nebak ya, tapi prediksi aja ya, prediksi saya kalau memang seperti apa yang dirimu ceritakan, kemungkinan relasinya juga sama di pernikahan dia. Apalagi dalam hitungan bulan dia udah nikah sama orang lain. Berarti kan cepat juga nih sama yang wanita baru. Ya, prosesnya juga cepat. Mungkin si pasangannya sekarang mengalami apa yang dirimu alami sekarang. Jadi tenang aja, nggak usah merasa rugi ditinggal nikah karena mungkin justru si istrinya yang sekarang ini yang sedang berada dalam relasi yang toksik. Atau mungkin hanya terjadi pada saya karena saya people pleaser. Nah, ini adalah introspeksi diri yang bagus, bahwa ada aspek di dalam dirimu yang mungkin ya perlu juga disadari dan diperbaiki. Ada hal-hal yang membuat dirimu menjadi lebih vulnerable, lebih rapuh, lebih rentan untuk mengalami relasi toksik karena cenderung senang menyenangkan orang lain. Tapi udah bagus karena udah paham red flags, udah tahu nih kayaknya warning sign. Cuma kok tetap dilakuin gitu kan? That's why itu yang perlu disadari dan diubah supaya tidak terus-terusan terbawa dengan pola terus-menerus menyenangkan orang lain tapi mengebelakangkan kepentingan diri sendiri. Jadi saatnya untuk memulihkan diri, self love, self care, dan prioritaskan diri sendiri, selalu berupaya untuk membuat batasan diri yang sehat ya. Alright, thank you so much buat kiriman emailnya. Ini tentang mantan yang diduga NPD. Mungkin banyak yang bisa relate ya. Buat yang punya cerita serupa, boleh tulis di kolom komentar. Atau yang punya cerita yang menarik untuk dibahas, boleh kirim emailnya untuk saya bahas di segmen Curcol bersama Dok Fisya. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video saya, karena banyak segmen-segmen menarik, dan semoga bermanfaat ya. Bye-bye.